Di sebuah kota kecil bernama Gunung Kidul, Yogyakarta, suara mesin motor kerap memecah kesunyian sore hari. Anak-anak biasanya sibuk bermain bola, namun seorang bocah bernama Veda Ega Pratama memilih menyalakan motor mini dan berlatih putaran demi putaran di jalan kampung. Dari awal, orang-orang sudah menyebutnya aneh, tapi tatapan matanya penuh keyakinan. Ia tahu takdirnya ada di lintasan balap, bukan di lapangan biasa. Ayahnya sering menatap dengan campuran rasa bangga dan khawatir. Motor yang dipakai Veda hanyalah hasil modifikasi sederhana, jauh dari kata mewah. Tetapi setiap kali mesin itu meraung, semangat Veda ikut menyala. Ia tidak hanya sekadar mengendarai motor, ia sedang menantang takdir, berusaha membuktikan bahwa seorang anak dari Gunung Kidul bisa berdiri sejajar dengan pembalap dunia. Malam-malam panjang dihabiskan dengan latihan keras. Terkadang tubuhnya memar akibat terjatuh, lututnya lecet, namun ia selalu bangkit lagi. Kalau mau bikin merah putih berkibar di luar negeri, tidak boleh menyerah, begitu ia sering menggumam pada dirinya sendiri. Kata-kata sederhana, tapi menjadi mantra yang meneguhkan setiap langkahnya. Ibunya, dengan air mata yang selalu ditahan, sering melihat anaknya pulang dengan tubuh penuh keringat dan luka. Namun di balik kekhawatiran, ada doa yang tak pernah padam. Ia tahu, jalan yang dipilih Veda bukan jalan mudah. Tapi ia juga tahu, putranya memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut, mimpi yang membara. Titik balik itu datang ketika pencari bakat melihat aksinya di sirkuit kecil Indonesia. Mereka takjub melihat seorang bocah yang berani menyalip tanpa ragu, mengendalikan motor dengan keberanian tak biasa. Dari situ, jalan menuju Red Bull Rookies Cup perlahan terbuka. Nama Veda Ega Pratama mulai bergaung, bukan hanya di Jawa Timur, tapi juga di kancah balap Asia. Namun kesempatan besar bukanlah hadiah, melainkan ujian. Saat kabar resmi datang bahwa ia terpilih masuk Red Bull Rookies Cup 2025, seluruh keluarga menangis haru. Bagi Veda, ini bukan sekadar undangan. Ini adalah panggilan sejarah, sebuah tiket untuk mengibarkan nama Indonesia di panggung dunia. Dan malam itu, sebelum berangkat meninggalkan kampung halaman untuk mengejar mimpinya, Veda menatap langit. Ia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan membawa merah putih ke podium dunia. Mungkin aku hanya anak kampung, tapi di lintasan nanti, semua akan tahu siapa Veda Ega Pratama. Hari pertama Veda menginjakkan kaki di padok Red Bull Rookies Cup terasa seperti mimpi. Puluhan motor berderet rapi dengan mesin yang jauh lebih modern dibandingkan motor sederhana yang dulu ia tunggangi di Yogyakarta. Suasana begitu asing, tim-tim Eropa dengan kru profesional, pembalap muda dari berbagai negara dengan sorot mata penuh percaya diri. Namun Veda berdiri tegak, membawa satu keyakinan, ia datang bukan untuk sekadar ikut, tapi untuk bertarung. Balapan perdana digelar di sirkuit legendaris Jerez, Spanyol. Dari bangku penonton, para pengamat balap sudah menganggapnya hanya anak Asia yang mungkin sekadar pengisi grid. Tapi saat lampu start padam, Veda mengejutkan semuanya. Dengan agresivitas khas jalanan kampung yang sudah terasah, ia langsung merangsek ke barisan depan, menyalip lawan satu persatu dengan berani. Komentator balapan pun berulang kali menyebut namanya, Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia yang baru, tampil luar biasa. Sorak-sorai pecah, tidak hanya dari tribun penonton, tapi juga dari layar kaca di Indonesia. Warganet ramai membanjiri media sosial, tak percaya anak bangsa mereka bisa menantang pembalap Eropa di kandangnya sendiri. Namun jalan itu tidak mulus. Di pertengahan balapan, Veda hampir terjatuh setelah senggolan dengan pembalap Spanyol yang dikenal sebagai kandidat juara. Sekilas ia kehilangan kendali, tapi insting luar biasa membuatnya bisa bertahan, hanya kehilangan beberapa posisi. Dari situ terlihat bahwa darah pejuang mengalir dalam dirinya, tak mudah dikalahkan oleh tekanan. Lap demi lap terasa menegangkan. Veda bukan hanya bertarung dengan motor dan rival, tapi juga dengan rasa takut dalam dirinya. Jantungnya berdetak kencang, tangannya gemetar, namun pikirannya jernih.
Ini bukan hanya untukku. Ini untuk orang tuaku, untuk Yogyakarta, untuk Indonesia, bisiknya sambil menahan sakit dari tubuh yang terkocok hebat. Garis finish akhirnya terlewati. Veda menutup balapan debutnya di posisi podium, mengejutkan seluruh dunia. Kamera televisi menyorot wajahnya yang penuh keringat, matanya berkaca-kaca, sementara bendera merah putih berkibar kecil di padok penonton asal Indonesia yang hadir. Itu adalah awal musim yang menggetarkan, sebuah pernyataan keras bahwa ia bukan sekadar partisipan, ia pesaing sejati. Di garasi, ia menunduk sejenak, lalu tersenyum tipis. Bukan karena puas, tapi karena ia tahu jalan masih panjang. Musim baru saja dimulai, dan bara api dari Gunung Kidul kini menyala terang di panggung dunia. Setelah kejutan di Jerez, sorotan media mulai beralih ke nama yang sebelumnya tak pernah masuk daftar unggulan, Veda Ega Pratama. Para pengamat balap Eropa menyebut penampilannya sebagai angin baru dari Asia. Namun, bagi Veda, semua pujian itu hanya bahan bakar untuk membakar semangatnya. Ia tahu perjalanan masih panjang, dengan sirkuit-sirkuit legendaris menantinya. Di Mugello, Italia, lintasan panjang dengan tikungan tajam dan lurusan berkecepatan tinggi menjadi ujian berikutnya. Ratusan ribu pasang mata memenuhi tribun, mendukung pembalap tuan rumah. Suasana riuh seperti lautan sorak, seakan ingin menelan siapapun yang berani menantang putra negeri mereka. Tapi Veda tetap tenang, menatap jalur balap dengan keteguhan hati. Balapan dimulai dengan tempo tinggi. Veda kembali menunjukkan agresivitas khasnya, menempel di barisan depan. Di setiap tikungan, ia berduel dengan pembalap Italia yang difavoritkan menang. Saling salib terjadi berulang kali, ban hampir bersentuhan, suara mesin meraung keras, dan setiap detik terasa seperti pertempuran hidup mati. Para komentator tak henti-hentinya menjeritkan namanya, membuat dunia terpana. Di lap terakhir, drama memuncak. Veda berada di posisi kedua, hanya terpaut beberapa meter dari sang pemimpin balapan. Di lurusan panjang Mugello, ia mencoba slipstream, memanfaatkan bayangan angin untuk mendekat. Penonton berdiri dari kursi, jantung berdetak kencang, seakan menyaksikan sejarah tercipta di depan mata. Sayang, garis finish datang terlalu cepat. Veda harus puas di posisi kedua, namun dengan perlawanan yang membuat semua orang berdiri memberi tepuk tangan. Assen, Belanda, menjadi panggung berikutnya. Sirkuit legendaris ini dijuluki The Cathedral of Speed, dan Veda membuktikan dirinya bukan kebetulan. Hujan deras mengguyur lintasan, membuat banyak pembalap tergelincir. Namun Veda, dengan insting luar biasa, mengendalikan motornya seperti menari di atas air. Ia finish di podium lagi, kali ini dengan wajah penuh lumpur hujan, tapi mata yang bersinar terang. Podium demi podium yang diraih Veda mulai membungkam keraguan. Nama Indonesia bergema di arena-arena balap dunia, sesuatu yang jarang terjadi. Komunitas balap tanah air pun mulai percaya, mimpi memiliki pembalap juara dunia bukan lagi sekadar angan. Dari Gunung Kidul, Veda kini menorehkan jejak emas di sirkuit legendaris Eropa. Dan di balik semua itu, Veda tahu satu hal, setiap balapan bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang keberanian untuk tidak gentar menghadapi nama-nama besar. Ia bukan lagi anak kampung yang diremehkan. Ia telah menjadi simbol harapan baru, api dari Indonesia yang kini membakar. Lintasan dunia. Podium demi podium membuat nama Veda Ega Pratama kian melambung. Media mulai menulis headline berani, bocah Indonesia penantang gelar Rookies Cup. Namun, semakin tinggi ia naik, semakin besar pula tekanan yang menghimpit pundaknya. Ekspektasi datang dari berbagai arah, tim, media, bahkan seluruh bangsa Indonesia yang kini menaruh harapan besar padanya. Untuk anak muda berusia belasan, itu adalah beban yang tak ringan. Semuanya memuncak di balapan Sachsenring, Jerman. Veda yang start dari posisi depan terlalu terburu-buru menekan rival utamanya, Alejandro Martin dari Spanyol. Di lap awal, ia kehilangan keseimbangan di tikungan tajam dan terjatuh.
Motor terhempas, tubuhnya terseret ke gravel. Balapan itu berakhir sebelum benar-benar dimulai. Kamera televisi menyorot wajahnya yang tertunduk, helm terlepas dengan mata yang berkaca-kaca. Media Eropa langsung bereaksi keras. Beberapa menyebutnya pembalap nekat yang kurang sabar. Kritikan pedas membanjiri, menyebut bahwa podium-podium sebelumnya hanyalah keberuntungan semata. Di Indonesia, sebagian publik juga kecewa, mempertanyakan apakah Veda benar-benar bisa bertahan dalam tekanan. Sorotan itu menusuk hatinya lebih dalam daripada luka akibat jatuh di trek. Di dalam garasi, suasana muram menyelimuti. Kru tim mencoba menenangkan, namun Veda hanya diam, menggenggam erat sarung tangannya. Ia sadar, satu kesalahan bisa meruntuhkan semua kepercayaan yang sudah ia bangun. Malam itu ia duduk sendirian di kamar hotel, memandangi layar ponselnya yang penuh berita tentang dirinya. Rasanya, dunia berbalik arah dalam sekejap. Namun di balik kritik, ia juga menemukan kekuatan. Pesan dari ayah dan ibunya datang, "Nak, jatuh itu biasa. Yang luar biasa adalah bangkit lagi. Ingat, kau bukan hanya balapan untuk dirimu, tapi untuk merah putih." Kata-kata itu seperti menyalakan api baru di dadanya. Air mata yang mengalir berubah menjadi bara semangat. Esoknya, Veda kembali ke padok dengan tatapan berbeda. Ia tak lagi memikirkan komentar orang. Ia tahu jalan menuju juara tak pernah mulus. Ia harus belajar dari setiap luka, dari setiap kegagalan, agar bisa menjadi lebih kuat. Kritik bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk menempanya menjadi baja. Dan dari titik itu, lahirlah Veda yang baru, bukan hanya pembalap muda berbakat, tapi seorang pejuang sejati yang siap menanggung tekanan, seberat apapun itu. Ia sadar, perjalanan menuju gelar dunia akan dipenuhi badai. Tapi ia juga tahu, badai hanya membuat api dalam dirinya semakin berkobar. Langit Austria begitu cerah ketika para pembalap Red Bull Rookies Cup bersiap di sirkuit Red Bull Ring. Bagi Veda, ini bukan sekadar balapan biasa. Setelah kegagalan pahit di Sachsenring, ia membawa beban berat di pundaknya. Semua mata menanti, apakah bocah dari Gunung Kidul ini akan runtuh di bawah tekanan, atau justru bangkit sebagai sosok yang lebih besar. Dari grid start, Veda menatap lampu merah dengan napas teratur. Saat lampu padam, motor melesat, dan ia segera menunjukkan taringnya. Di setiap tikungan menanjak dan lurusan panjang Red Bull Ring, Veda menyalip dengan berani, berduel sengit melawan Alejandro Martin dari Spanyol dan Marco Bianchi dari Italia. Pertarungan tiga pembalap itu membuat penonton menahan napas sepanjang balapan. Lap demi lap, tensi semakin memuncak. Martin yang agresif berulang kali mencoba menutup jalur, sementara Bianchi mengintai dari belakang. Namun Veda tak goyah. Dengan gaya khasnya, berani, agresif, dan penuh keyakinan, ia membuka jalur di tikungan terakhir, menyodok ke depan dengan manuver yang nyaris mustahil. Penonton di tribun melompat berdiri, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Garis finish makin dekat, ketiganya melesat berdampingan, hanya terpaut milimeter. Dan ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, papan elektronik menunjukkan hasil mengejutkan, P1 Veda Ega Pratama Indonesia. Sirkuit Austria bergemuruh, bukan hanya oleh sorakan penonton, tapi juga oleh rasa kagum yang merambat ke seluruh dunia. Di podium, momen bersejarah tercipta. Lagu Indonesia Raya berkumandang untuk pertama kalinya di Red Bull Rookies Cup. Bendera merah putih berkibar dengan gagah, mengalahkan deretan bendera Spanyol dan Italia. Veda berdiri di atas podium tertinggi, matanya berkaca-kaca, tangannya mengepal ke dada. Ia tahu, inilah jawaban atas semua kritik, inilah bukti bahwa mimpi anak Gunung Kidul bisa sampai ke puncak dunia. Di Indonesia, layar kaca dipenuhi sorak-sorai. Warganet membanjiri media sosial dengan rasa bangga. Dari warung kopi sampai ruang keluarga, nama Veda dielu-elukan. Ia telah menjadi simbol harapan baru, membuktikan bahwa putra bangsa bisa berdiri sejajar bahkan lebih tinggi dari pembalap Eropa. Dan ketika malam menutup Red Bull Ring,
Veda menatap langit sekali lagi. Ia berbisik dalam hati, ini baru awal. Aku sudah buktikan bahwa merah putih bisa berkibar. Sekarang, aku akan terus berjuang sampai mimpi itu benar-benar jadi nyata, menjadi juara dunia. Kemenangan di Austria membuat nama Veda Ega Pratama melesat bak meteor. Namun, di balik sorak-sorai kemenangan, bara persaingan semakin menyala. Alejandro Martin dari Spanyol merasa harga dirinya terluka setelah dikalahkan oleh anak Asia. Sementara Marco Bianchi dari Italia menolak menjadi sekadar bayangan. Dari sinilah rivalitas sengit mulai membara, bukan hanya di trek, tapi juga di luar lintasan. Media Eropa semakin panas memberitakan. Mereka menggambarkan persaingan tiga remaja ini sebagai trio maut Red Bull Rookies Cup. Martin, dengan gaya agresif khas Spanyol, selalu ingin mendominasi. Bianchi, tenang namun penuh perhitungan, menunggu momen tepat. Dan Veda, dengan gaya berani tanpa kompromi, menjadi faktor kejutan yang tak bisa diprediksi. Di balapan berikutnya di Misano, persaingan mencapai puncak. Sejak lap awal, Martin sengaja menutup jalur Veda, membuat keduanya nyaris bertabrakan. Beberapa kali roda bersinggungan, menimbulkan percikan api di aspal. Komentator berteriak histeris, penonton menahan napas. Bianchi memanfaatkan momen itu untuk memimpin, namun Veda tak menyerah, terus menekan dengan determinasi baja. Drama memuncak di lap terakhir. Veda yang berada di posisi ketiga menemukan celah di tikungan cepat. Ia menyodok ke dalam, menyalip Martin dan mendekati Bianchi. Namun gesekan terjadi, motornya sempat goyah. Seluruh tribun berteriak. Dengan keberanian luar biasa, Veda tetap mengendalikan motornya dan finish di posisi kedua. Bianchi menang, Martin tercecer di belakang. Rivalitas pun makin membara, dengan tatapan penuh api antara ketiganya di Parc Ferme. Di luar trek, tensi semakin terasa. Martin melontarkan komentar pedas di media, menyebut Veda terlalu liar dan beruntung. Bianchi lebih halus, namun jelas menunjukkan bahwa ia menganggap Veda ancaman nyata. Veda menanggapi dengan tenang, hanya berkata singkat, di lintasan, semua akan terbukti. Tidak ada yang namanya beruntung kalau kau sudah berjuang mati-matian. Rivalitas ini justru membuat sorotan media semakin tertuju pada Veda. Para penggemar mulai menantikan setiap balapan seolah sedang menonton drama epik, di mana tiga pejuang muda mempertaruhkan segalanya demi supremasi. Dan di Indonesia, nama Martin dan Bianchi pun ikut dikenal, karena merekalah dua penghalang utama mimpi merah putih di Rookies Cup. Bagi Veda, setiap duel dengan mereka bukan sekadar soal poin atau podium. Itu adalah pertarungan harga diri, pembuktian bahwa anak dari Gunung Kidul bisa berdiri sejajar dengan siapapun. Semakin keras lawan menekan, semakin besar pula api yang berkobar dalam dirinya. Ia tahu, rivalitas ini bukan sekadar drama, ini adalah batu loncatan menuju takdir yang lebih besar. Setelah serangkaian duel sengit, badai akhirnya datang. Di sirkuit Aragon, Veda memulai balapan dengan penuh percaya diri, bertekad menaklukkan Martin dan Bianchi. Namun di lap pertengahan, malapetaka terjadi. Saat mencoba menyalip di tikungan tajam, ia bersenggolan dengan Martin. Motor Veda terlempar, tubuhnya berguling keras di gravel. Penonton terdiam, tim berlari panik, dan dunia seakan berhenti sejenak. Tubuhnya terbaring, perih menjalar ke seluruh sendi. Tim medis segera datang, membawanya dengan tandu. Dari padok, wajah para mekanik muram, sementara layar televisi menyorot helm merah putih yang tergeletak di pinggir trek. Indonesia pun ikut terdiam, jutaan pasang mata yang menyaksikan dari layar kaca merasakan pedih yang sama. Syukurlah, hasil pemeriksaan menunjukkan cedera Veda tidak parah, memar dan nyeri otot, tapi cukup membuatnya absen di sesi latihan berikutnya. Namun, luka batin jauh lebih dalam. Ia merasa gagal, seolah semua perjuangan runtuh seketika. Malam itu, ia duduk di ranjang hotel dengan tangan berbalut perban, menatap kosong. Apakah aku sudah cukup kuat untuk bersaing di level ini? Pertanyaan itu terus menghantuinya.
Di saat terpuruk, dukungan mengalir dari tanah air. Tagar-tagar semangat Veda membanjiri media sosial. Anak-anak muda mengirimkan pesan, menceritakan bagaimana perjuangan Veda membuat mereka berani bermimpi. Ayahnya menelpon singkat dari Yogyakarta, berkata lirih, "Nak, ingat. Prajurit sejati bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit lebih kuat." Kata-kata itu menusuk hati, menyalakan kembali bara yang hampir padam. Beberapa hari kemudian, meski tubuh belum sepenuhnya pulih, Veda kembali menunggangi motornya di sesi latihan. Rasa sakit masih terasa, tapi ia memilih melawannya. Setiap tikungan yang ia lalui seolah menjadi pernyataan bahwa ia tidak akan menyerah pada luka. Tekadnya bahkan membuat kru tim tertegun, mereka tahu bocah ini berbeda, bocah yang rela menantang rasa sakit demi mimpi besar. Balapan berikutnya di Portimao menjadi ajang kebangkitan. Start dari posisi tengah, Veda tampil tanpa kompromi. Meski tubuhnya masih kaku, ia menyalip satu demi satu rival, hingga akhirnya menembus posisi podium. Saat melintasi garis finish, tangannya menepuk dada dengan penuh emosi. Itu bukan sekadar podium, itu adalah bukti bahwa ia telah bangkit dari luka, baik fisik maupun batin. Sejak hari itu, nama Veda bukan hanya identik dengan keberanian, tetapi juga ketangguhan. Ia telah membuktikan bahwa luka bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Dan bagi lawan-lawannya, pesan itu jelas, seorang anak dari Gunung Kidul mungkin bisa dijatuhkan, tapi mustahil untuk dipatahkan. Musim Red Bull Rookies Cup 2025 memasuki babak akhir. Klasemen semakin rapat, Alejandro Martin di puncak, Veda Ega Pratama hanya terpaut beberapa poin, dan Marco Bianchi mengintai di belakang. Setiap balapan kini terasa seperti perang urat saraf, bukan lagi sekadar adu cepat di lintasan. Bagi Veda, ini adalah pertarungan hidup mati demi mimpi yang selama ini ia peluk erat. Balapan penentuan berlangsung di sirkuit Misano, Italia, kandang Bianchi. Tribun penuh bendera hijau putih merah, sorakan untuk tuan rumah bergemuruh. Di antara lautan itu, tampak sekelompok kecil penonton yang mengibarkan merah putih dengan penuh semangat. Veda melihat mereka dari grid start, dan hatinya bergetar. Ia tahu, di tengah ribuan orang yang mendukung rivalnya, ada secuil harapan Indonesia yang menyalakan nyalinya. Saat lampu start padam, motor-motor melesat. Martin langsung mengambil posisi depan, sementara Bianchi menguntit ketat. Veda berada di barisan ketiga, tapi tak mau diam. Dengan gaya agresif khasnya, ia menyalip dua pembalap sekaligus di tikungan sempit, membuat penonton berteriak histeris. Duel sengit tiga pembalap itu pun dimulai, roda hampir bersentuhan, jalur saling ditutup, dan adrenalin meledak di setiap tikungan. Lap demi lap, tensi makin tak tertahankan. Martin beberapa kali nyaris tersungkur akibat tekanan Veda, sementara Bianchi mencoba memanfaatkan celah. Pada lap terakhir, tiga motor itu hanya terpaut milimeter, saling salip di setiap tikungan. Suasana tribun tak ubahnya badai suara, komentator berteriak sampai serak, dan jutaan orang di Indonesia menahan napas di depan layar kaca. Di tikungan terakhir Misano, segalanya mencapai klimaks. Veda membuka jalur dalam untuk menyalip Martin, namun Bianchi juga menyodok dari luar. Tiga motor sejajar keluar dari tikungan terakhir menuju garis finish. Mesin meraung, roda beradu slipstream, dan dunia seakan berhenti sesaat untuk menanti siapa yang lebih dulu menyentuh garis. Ketika bendera kotak-kotak berkibar, papan elektronik menunjukkan hasil akhir, Martin finish pertama, Veda kedua, Bianchi ketiga. Dengan hasil itu, Martin resmi menjadi juara Rookies Cup, sementara Veda berada di posisi runner-up P2 klasemen akhir. Hanya terpaut beberapa poin, mimpi meraih gelar juara dunia pupus tepat di garis akhir. Namun ketika ia turun dari motor, sorakan penonton membanjiri, bukan hanya untuk Martin, tetapi juga untuk Veda. Ia telah bertarung sampai detik terakhir, tanpa menyerah, tanpa gentar. Meski gagal menjadi juara, dunia kini mengenalnya sebagai pejuang sejati,
anak dari Gunung Kidul yang menantang para raksasa Eropa. Dan di hatinya, Veda tahu ini bukan akhir, melainkan pintu menuju takdir yang lebih besar. Ketika Martin merayakan gelarnya dengan sorakan ribuan pendukung di Misano, Veda duduk di samping motornya dengan kepala tertunduk. Keringat bercampur debu menetes di wajahnya, sementara matanya kosong menatap aspal yang baru saja menjadi saksi pertarungannya. Hanya beberapa poin yang memisahkan dirinya dari gelar juara, namun jarak kecil itu terasa seperti jurang yang begitu dalam. Tangannya mengepal, dada berdegup kencang. Ia ingin menangis, tapi ia menahannya. Bukan karena malu, tapi karena ia tahu tangisan itu hanya akan membuatnya tampak lemah. Di saat itulah seorang kru menepuk bahunya dan berbisik lirih, "Kau sudah membuat sejarah, Veda. Kau runner-up, tapi kau pemenang di hati banyak orang." Kata-kata itu membuat hatinya sedikit bergetar. Di podium, ketika nama Martin dipanggil sebagai juara, Veda berdiri di sisi kanannya dengan kepala tegak. Sorakan mungkin bukan untuknya, tapi kamera dunia tetap menyorot wajah bocah Indonesia itu. Ketika bendera Spanyol berkibar lebih tinggi, merah putih tetap berkibar di sisinya. Dan dalam hati, Veda tahu keberadaannya di sana sudah cukup untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa melahirkan petarung sejati. Sementara itu, di Indonesia, suasana haru melanda. Dari warung kopi di Gunung Kidul hingga layar kaca di Jakarta, jutaan orang menyaksikan perjuangan Veda yang nyaris membawa pulang gelar juara. Meski hanya P2, lini masa media sosial dibanjiri rasa bangga. Kata-kata seperti, "Terima kasih, Veda," dan "Kau kebanggaan kami," membanjiri internet, menjadikannya trending topik. Veda sendiri tak bisa menahan air mata ketika lagu kebangsaan Spanyol berkumandang. Ia tahu bukan itu lagu yang ia impikan. Tapi saat matanya menyapu tribun, ia melihat sekelompok kecil penonton yang mengibarkan merah putih dengan penuh semangat. Mereka berteriak lantang, "Indonesia! Indonesia!" Disitulah ia menyadari, perjuangannya tidak sia-sia. Di ruang konferensi pers setelah balapan, wartawan menanyainya tentang rasa kecewa. Dengan suara bergetar, ia menjawab singkat, "Saya tidak kalah, saya hanya belum sampai. Runner-up ini bukan akhir. Saya akan kembali lebih kuat." Kalimat sederhana itu membuat banyak orang terdiam, sebuah deklarasi dari seorang remaja yang menolak menyerah pada nasib. P2 mungkin bukan gelar dunia, tapi itu adalah simbol kebangkitan, simbol harapan bagi Indonesia. Veda telah menunjukkan bahwa seorang anak dari Gunung Kidul bisa menantang para raksasa Eropa dan bertahan sampai garis akhir. Dan kini, seluruh dunia menantikan langkah berikutnya dari bocah dengan api yang tak pernah padam itu. Sepulang dari Misano, Veda disambut bak pahlawan di tanah air. Bandara penuh sesak, ribuan orang membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang Sang Pejuang." Merah putih berkibar di mana-mana, teriakan nama Veda menggema hingga membuatnya tertegun. Air matanya tak terbendung saat melihat wajah-wajah yang begitu bangga padanya. Runner-up dunia ternyata lebih dari cukup untuk menyatukan rasa kebanggaan bangsa. Di sebuah acara khusus yang ditayangkan langsung di televisi nasional, Veda duduk dengan seragam balapnya, bendera Indonesia terpasang di bahu. Presiden menyebutnya sebagai inspirasi generasi muda, sementara legenda olahraga lain menyalaminya dengan penuh hormat. Untuk pertama kalinya, dunia melihat Indonesia bukan sekadar penonton di kancah balap, melainkan penantang sejati. Namun, di balik semua sorak-sorai, Veda tetap menyimpan tekad yang membara. Dalam pidatonya ia berkata lantang, "Saya masih jauh dari mimpi saya. P2 ini hanyalah permulaan. Suatu hari nanti, kita akan dengar Indonesia Raya berkumandang di level tertinggi dunia." Ucapannya membuat seluruh hadirin berdiri memberi tepuk tangan panjang, sebagian meneteskan air mata. Di desa kecilnya di Gunung Kidul, keluarga dan tetangga menggelar syukuran sederhana. Mereka menyembelih kambing, menyalakan kembang api, dan menonton tayangan ulang balapan di layar proyektor seadanya. Wajah ayah dan ibunya dipenuhi rasa haru.
Mereka tahu perjuangan anaknya penuh pengorbanan, dari latihan di lintasan panas hingga malam-malam panjang di luar negeri yang jauh dari rumah. Media internasional pun tak henti-hentinya menyoroti. Artikel demi artikel menulis tentang anak ajaib dari Indonesia yang menantang dominasi Eropa di Red Bull Rookies Cup. Nama Veda kini sejajar dengan calon-calon bintang MotoGP masa depan. Dunia tahu, ia bukan kebetulan, ia adalah ancaman nyata bagi siapapun yang ingin menguasai sirkuit. Di malam yang tenang, setelah semua perayaan mereda, Veda duduk sendiri menatap bendera merah putih yang tergantung di kamarnya. Hatinya bergetar, ia tahu perjalanan masih panjang, penuh tikungan tajam, penuh risiko. Tapi ia juga tahu satu hal, semangat Indonesia ada di dalam setiap tarikan gas motornya. Dan dengan itu, kisah P2 di Red Bull Rookies Cup 2025 ditutup bukan dengan kekecewaan, melainkan dengan janji. Janji seorang anak bangsa untuk terus berjuang, melampaui batas, dan suatu hari nanti membawa merah putih berkibar paling tinggi di dunia. Sebab baginya, ini bukan akhir, ini hanyalah awal dari legenda yang sedang lahir.